Sayang, tolong siapkan bajuku. Aku ada dinas dadakan 3 hari ya. Suaranya manis, hampir meyakinkan. Aku tahu betul apa yang sebenarnya terjadi. Suamiku, Dimas, tidak akan pergi untuk urusan pekerjaan. Dia sedang pergi dengan pelakor. Tapi aku tetap tersenyum dan dengan tenang membuka lemari, mulai mengganti rapi isi kopernya. Kemeja-kemeja dan celana yang biasanya jadi andalannya aku keluarkan perlahan, diganti satu persatu dengan daster lembut, bra, dan celana dalam milikku, ditambah sebuah kejutan kecil yang tak terduga. Aku bisa membayangkan betapa terkejutnya dia nanti saat membuka koper itu di depan pelakor. Tapi apa yang terjadi kemudian? Tunggu dulu, ini baru permulaan. Halo para penonton setia, semoga hari kalian penuh kebahagiaan dan semangat. Jangan lupa tulis di kolom komentar, asal kalian dari mana ya? Dari pagi tadi, aku sudah merasakan gelisah yang berbeda. Meskipun suamiku, Dimas, berkata dengan nada manis itu, hatiku tak pernah percaya sepenuhnya. Sudah beberapa kali aku menangkap gelagatnya yang tidak biasa. Ponselnya sering disembunyikan, pesan-pesan tiba-tiba hilang, dan jadwal dinasnya yang selalu dadakan. Tapi hari ini, saat dia meminta aku untuk menyiapkan koper, ada sesuatu yang mendesak hati untuk bersiap dengan rencana lain. Aku berdiri di kamarku, di depan lemari pakaian yang selama ini menjadi saksi dalam kebersamaan kami. Kemeja-kemeja putihnya yang dulu kupakai sebagai tanda kepercayaan dan kebanggaan, kini terasa pahit saat melihatnya berdempetan rapi dengan celana panjang yang biasa ia pakai. Menyusun ulang isi koper itu bukan hanya tentang barang atau baju, tapi tentang apa yang ingin aku sampaikan tanpa sepatah kata pun. Aku mengeluarkan semua kemeja dan celananya, satu persatu. Menggantikannya dengan daster-dasterku yang lembut berwarna pastel, pakaian dalam yang selama ini kusimpan rapih, dan sebuah set popok bayi yang kubeli diam-diam beberapa minggu lalu. Kupikir ini adalah cara terbaik untuk memberikan kejutan yang tak terlupakan. Sambil menyusun koper itu, aku teringat percakapan kami kemarin malam. Ketika dia dengan tenang berkata, "Aku harus pergi, sayang. Dinas luar yang penting." Aku hanya balas tersenyum, pura-pura percaya. Tapi dalam hati aku sudah memasang semua strategi. Aku tidak ingin marah. Aku ingin dia sadar dengan caraku sendiri. Sesaat setelah aku selesai, aku meletakkan koper di depan pintu. Aku tahu sebentar lagi dia akan pergi, dengan tas itu yang sudah bukan sekadar koper biasa. Aku membayangkan ekspresi wajahnya ketika di hotel nanti, saat membuka koper yang aku siapkan dengan penuh cinta sekaligus pembalasan. Namun, sebelum semuanya terungkap, aku masih menyimpan satu rasa penasaran yang menyesak. Apakah dia benar-benar akan menerima pelajaran ini? Apakah pelakor akan terdiam melihat isi kopi yang penuh rahasia itu? Aku penasaran bagaimana akhir dari kebohongan ini. Tapi semuanya akan terjawab nanti. Sekarang, aku hanya ingin melihat bagaimana semua akan berjalan, karena aku sudah siap dengan apapun konsekuensinya. Meski aku tersenyum saat menyiapkan koper Dimas, dalam hatiku, segala curiga berputar terus. Ini bukan kali pertama aku merasakan sesuatu yang tak beres tentang suamiku. Sejak beberapa bulan lalu, ada perubahan halus yang sulit kuabaikan. Matanya yang dulu penuh kehangatan kini sering menyimpan rahasia, dan langkahnya yang dulu ringan terasa kaku seperti menyembunyikan beban. Pagi itu, ketika Dimas bilang akan ada dinas mendadak, aku langsung menghela napas dalam-dalam. Aku tahu, kata itu hanya kamuflase untuk kepergiannya bukan untukku, melainkan untuk perempuan lain. Aku sudah mengumpulkan bukti-bukti kecilnya, dari jejak pesan yang kuketahui lewat ponselnya yang kadang tertinggal terbuka, hingga tindakan-tindakannya yang semakin tertutup. Tapi aku tak pernah berani langsung menegurnya. Aku memilih diam dan mengamati. Dimas selalu begitu fasih menciptakan alasan. Aku sibuk karena proyek baru, katanya, atau harus ke kantor cabang sebentar. Namun, kali ini aku tahu dia tidak akan ke kantor. Aku sudah memeriksa kalender kerjanya dan bertanya kepada rekannya. Semuanya bilang tidak ada jadwal seperti itu. Saat koper itu mulai kuganti isi pakaianku, aku menyadari bahwa aku bukan hanya sekadar istri yang kecewa. Aku adalah perempuan yang tahu bagaimana memperingatkan dengan cara yang elegan. Aku tidak ingin membuat keributan. Aku hanya ingin suamiku sadar bahwa setiap kebohongan punya konsekuensi. Isi koper yang kubuat bukan hanya permainan istri cemburu biasa, tapi pesan yang kuat untuknya dan juga pelakor. Saat aku menata daster-dasterku dengan rapi,
Aku teringat sekali dia bilang, aku butuh kesibukan, itu yang membuatku bertahan. Bahasanya tapi tidak menyentuh hatiku lagi. Aku merasa seperti orang yang berdiri di tengah badai. Mengetahui semuanya namun berusaha berdiri teguh. Aku juga ingat bagaimana dulu kami bermimpi bersama. Tawa di pagi hari, harapan yang ia bangun bersama aku. Tapi sekarang, semuanya mulai retak sedikit demi sedikit karena ada orang ketiga yang hadir tanpa permisi. Aku tahu itu bukan cuma soal percintaan yang patah, tetapi juga pengkhianatan pada kepercayaan yang selama ini kami jaga. Meski begitu, aku memutuskan untuk tetap tenang dan mengumpulkan kekuatan dalam diam. Memasukkan pakaian dalam dan popok bayi ke dalam koper Dimas bukan sekadar mengacaukan isi tasnya, tapi juga simbol dari apa yang akan terjadi pada kebohongan dan perselingkuhan ini. Aku menatap foto kami berdua yang terpajang di meja rias, berdoa dalam hati supaya Dimas sadar dan kembali ke jalan yang benar. Tapi perasaan campur aduk itu tetap ada, antara harapan dan kekecewaan. Aku harus siap dengan apapun yang akan terjadi setelah ini, terlebih saat dia buka koper itu nanti. Karena aku yakin, mataku sudah tahu segalanya. Hari-hari menjelang keberangkatan Dimas terasa seperti ujian kesabaran yang berat bagiku. Meski aku tahu dia tengah menyembunyikan sesuatu, aku tidak ingin membuat keributan atau mengumbar masalah ini di depan orang lain. Aku memilih merencanakan sesuatu yang elegan, sebuah cara untuk membalas tanpa harus berkata-kata. Aku ingin suamiku dan pelakor merasakan efek dari kebohongan mereka, tanpa harus aku terlibat secara langsung dalam konfrontasi kasar. Rencanaku sederhana tapi penuh maksud. Aku mulai mengumpulkan barang-barang yang bisa kubuat sebagai amunisi kecil. Daster-dasterku yang lembut dan penuh kenangan, pakaian dalam yang selama ini kusimpan rapi, dan yang paling spesial adalah popok bayi yang kubeli diam-diam beberapa minggu lalu. Aku ingin kopi Dimas penuh dengan barang-barang itu, supaya dia benar-benar kerepotan saat sampai di tujuan. Sementara itu, aku tetap menjaga keseharian kami seperti biasa agar tidak menimbulkan kecurigaan lebih. Saat dia meminta bantuan mengganti isi kopernya, aku menyetujuinya dengan senyum tenang, seolah tidak tahu apapun. Tangan-tanganku lincah mengganti satu persatu benda di dalam koper. Semua kemeja putihnya dan celana hitamnya aku keluarkan hati-hati, digantikan dengan barang-barang istimewa milikku. 4 daster berwarna pastel kususun rapi, 3 set pakaian dalam, dan 2 popok bayiku taruh di pojok koper. Setiap kali aku meletakkan daster itu, aku membayangkan ekspresi suamiku saat membuka koper di depan pelakor nanti. Aku ingin dia merasakan malu dan kebingungan yang sama seperti yang kurasakan ketika mengetahui dia berbohong selama ini. Namun lebih dari itu, aku ingin pelakor itu menyadari bahwa aku bukan istri yang bisa dipermainkan sembarangan. Sebagai istri, aku belajar untuk tetap anggun sekaligus cerdas menghadapi masalah. Terkadang bukan teriak atau marah yang harus keluar, tapi strategi yang tepatlah yang mampu mengguncang. Aku ingin memberi pelajaran tanpa harus menghancurkan, karena aku yakin ini bukan hanya tentang pertengkaran rumah tangga, tapi tentang menghargai arti kepercayaan dan kesetiaan. Ketika koper sudah berisi barang-barang yang kuinginkan dengan rapi, aku menutupnya perlahan dan menggesernya ke pojok kamar. Koper itu kini bukan sekadar tas untuk membawa barang, tapi senjata, rahasia yang akan membuka tabir kebohongan. Meski ada rasa cemas, aku merasa lega bisa mengambil langkah ini. Aku percaya, setiap tindakan pasti ada konsekuensi, dan kali ini aku sudah siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Karena bagiku, jangan pernah meremehkan kekuatan wanita yang dikhianati. Dengan koper yang sudah kususun sedemikian rupa, aku menunggu saat Dimas berangkat, menyadari bahwa ini mungkin menjadi awal dari babak baru dalam hidup kami. Babak yang membuktikan siapa yang benar-benar kuat dan siapa yang harus belajar dari kesalahan. Pagi itu, suasana rumah terasa sunyi berbeda dari biasanya. Dimas sudah bersiap dengan jas dan koper yang sudah kususun kembali. Aku menyapanya dengan senyum tipis, menyembunyikan semua perasaan yang bergejolak di dalam dada. Tidak ada kata-kata panjang yang kuucapkan, hanya doa dalam hati agar semuanya berjalan sesuai rencana. Saat Dimas memegang kopernya, aku tahu dia belum tahu apa yang akan dia hadapi nanti. Semua pakaian dalam koper itu adalah surprise kecil dariku. Sebuah tanda bahwa aku tahu segalanya tapi memilih untuk tetap tenang dan mempersiapkan kejutan. Aku mengucapkan selamat jalan dengan suara lembut. Semoga sukses di dinasnya, ya, tanpa ada sedikit pun nada curiga. Di luar pintu, ia menghela napas berat. Mungkin karena beban yang tersembunyi dalam hatinya.
Sesekali pandangannya melirik ke belakang, seolah masih ingin berkata sesuatu. Tapi akhirnya ia pergi meninggalkan rumah dengan langkah yang mantap tapi hatinya yang rapuh. Aku berdiri di depan pintu, menatap kepergiannya tanpa air mata. Hanya sebuah keyakinan bahwa hari ini adalah titik balik dari segala kebohongan yang dia buat. Di perjalanan menuju bandara, suaraku tetap tenang ketika membalas pesannya yang mengatakan sudah di jalan menuju hotel di Bali. Aku hanya membalas dengan satu kalimat singkat, seolah tak ingin terlalu mencemaskan perjalanannya. Sementara itu, pikiranku malah sibuk membayangkan reaksi yang akan dia tunjukkan begitu membuka koper itu di depan pelakor. Aku yakin, tanpa baju kerja dan kemeja rapi yang biasa dia pakai, Dimas akan merasa risih, bahkan mungkin malu besar. Kejutan itu akan jadi panggung pembalasan yang tak terduga. Aku tak ingin menggiring semua ini ke keributan. Aku ingin dia mengerti melalui kejadian sederhana itu betapa beratnya pengkhianatan yang dilakukannya. Sedikit demi sedikit, rasa sakit berganti dengan kekuatan. Aku tahu ini bukan akhir, tapi awal dari sebuah perubahan yang harus dia alami. Hari-hari ke depan akan menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang harus sadar dari kesalahan. Sambil menutup pintu rumah, aku tersenyum tipis dan berkata pada diriku sendiri, ini baru bab pertama dari perjalananku. Aku siap menghadapi apapun, dengan hati dingin dan kepala tegak. Dimas melangkah ke dalam kamar hotel dengan penuh percaya diri. Tas koper yang kukemas dengan rapi tergenggam di tangannya. Di pikirannya, ini hanya soal bertemu dengan pelakor dan menghabiskan waktu bersama tanpa harus memikirkan urusan rumah tangga yang selama ini terasa membatasi. Namun, langkahnya sedikit terhenti saat dia membuka koper itu. Pelakor, Nia, berdiri di dekat pintu kamar, menunggu dengan senyum manis yang selama ini menjadi teman sejatinya dalam rahasia. Namun, ekspresi wajahnya berubah saat koper itu terbuka dan bukan pakaian kemeja rapi atau jas yang terlihat, melainkan deretan daster lembut berwarna pastel, bra, dan celana dalam wanita. Tak hanya itu, ada juga popok bayi yang tak diharapkan ada dalam koper seorang pria yang katanya sedang dinas luar. Dimas terkesiap, wajahnya yang biasanya penuh kesombongan berubah panik dan malu. Dia meraba isi koper dengan tangan gemetar, berusaha mencari setidaknya satu helai kemeja atau celana panjang yang biasa membalut tubuhnya saat bekerja. Tapi tidak ada. Semua yang ada adalah barang-barang yang jelas bukan miliknya. Nia yang menyaksikan ini mulai merasa bingung dan emosinya bergejolak. Malu? Kecewa? Atau marah karena merasa diperdaya? Dia yang sering merasa punya kendali atas Dimas kini justru berada dalam posisi yang canggung dan tidak nyaman. Rasa percaya antara mereka mulai retak saat menyadari sesuatu tidak berjalan seperti yang direncanakan. Dimas berusaha memulihkan keadaan. Ia mencoba tertawa kecil, tapi suaranya terdengar dipaksakan. Ini pasti salah paham, katanya dengan terbata-bata. Tapi Nia sudah mengenal gelagat itu. Kebohongan yang selama ini ia terima akhirnya datang juga dalam bentuk yang tak diduganya. Dalam diam, Dimas membuka ponselnya, mencoba menghubungi Laras, mungkin berharap ada jalan keluar cepat dari situasi memalukan ini. Tapi perasaan bersalah mulai menyelimuti hatinya, dan dalam hatinya memendam rasa takut kalau semua ini akan menjadi mimpi buruk yang nyata, bukan hanya sekedar pengkhianatan biasa. Untuk pertama kalinya, Dimas merasakan konsekuensi nyata dari kebohongannya. Jika selama ini ia merasa bisa leluasa menyembunyikan perselingkuhan, kini koper itu jadi saksi bisu pengkhianatan yang dibalas dengan tekad kuat dari istrinya. Nia, yang biasanya memegang kendali, memilih diam 1000 bahasa. Wajahnya berubah menjadi campuran antara bingung, marah, dan sedikit mengakui bahwa dia tidak siap dengan kejutan ini. Suasana ruangan yang semula penuh dengan rencana dan tipu daya, kini berubah menjadi medan diam yang penuh ketegangan dan pertanyaan tak terjawab. Saat itu juga, Dimas sadar bahwa bukan hanya koper yang telah disabotase. Hubungan mereka, kepercayaan di antara mereka, bahkan citra dirinya kini tengah retak. Ini bukan hanya tentang pakaian atau barang bawaan, tapi tentang harga diri dan kebohongan yang mulai terurai dalam sekejap di depan mata pelakor yang selama ini dipujanya. Malam itu, koper yang berisi daster dan popok bayi bukan hanya merusak rencana liburan, tapi juga menjadi titik awal dari kehancuran rahasia yang selama ini dipelihara dalam diam. Setelah ekspresi bingung dan malu memenuhi wajah Dimas saat membuka koper, suasana di kamar hotel berubah menjadi medan emosi yang sulit ditebak. Nia, pelakor yang selama ini merasa memiliki kendali penuh atas hubungan mereka, kini berada di posisi tak nyaman. Senyum manisnya berubah jadi kerutan yang merangkak di dahi,
Matanya yang biasa melirik penuh asa kini menyiratkan kebingungan dan kemarahan sekaligus. Apa ini? Kenapa isinya? Nia mengangkat satu set daster lembut dengan nada suara yang bergetar, tidak percaya apa yang dia lihat. Ia ingin marah, ingin menuntut penjelasan, tapi di balik itu, ada rasa malu yang tak bisa ditutup-tutupi. Koper yang seharusnya penuh dengan pakaian rapi dan penunjang gaya hidup glamornya kini malah berubah jadi panggung penghinaan tanpa disangka. Dimas yang sudah panik mencoba menyusun kata. Ini pasti salah paham, Nia. Aku gak tahu ini, aku gak bawa pakaianku yang lain. Namun suaranya terdengar lirih, dan ketidaknyamanan jelas tergambar di wajahnya. Rasa percaya diri yang biasa ia tunjukkan kian runtuh, tergerus oleh kenyataan pahit yang datang dari dalam koper yang baru saja ia buka. Nia mengalihkan pandangannya, mencoba menyembunyikan rasa malu di depan Dimas, tapi jelas dilihatnya bahwa situasi ini bukan lelucon. Sebagai seorang yang biasa mendapatkan apa yang dia inginkan, ketidaksiapan menghadapi hal ini membuatnya bingung dan kehilangan pijakan. Kalau ini semua jebakan, suaranya mulai naik, marah tapi juga cemas. Ia merasa terpojok dan mulai mempertanyakan segala sesuatu selama ini. Bagaimana mungkin Dimas membiarkan koper seperti ini? Apakah ini ulah istrinya? Rasa cemburu dan perasaan dikhianati pun menyelinap masuk ke benaknya. Dimas menunduk, memikirkan kata-kata untuk menjawab semua kecurigaan Nia. Tapi semakin ia berusaha menjelaskan, justru ia semakin terlihat tidak jujur. Di hatinya, ia merasa terjebak dalam situasi yang sama sekali tak mudah keluar. Suasana di kamar mengeras, tak ada yang ingin membuka pembicaraan lebih jauh. Diam yang memekakan menggantikan suara yang biasanya penuh janji manis dan tawa renyah. Sekarang yang ada hanyalah kekecewaan dan kebingungan, dua perasaan yang menjerat hubungan mereka makin erat. Malam itu bukan hanya tentang koper yang disabotase, tapi juga tentang pecahnya kepercayaan yang selama ini menjadi fondasi hubungan Dimas dan Nia. Tanpa sadar, kedua hati yang tadinya saling berpaut kini mulai terikat dalam ketidakyakinan yang sulit diurai. Kamar hotel yang tadi penuh ketegangan dan kebingungan kini mulai terdiam saat ponsel Dimas bergetar. Nama, Laras, terpampang di layar, membuat hatinya makin tidak tenang. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat telepon itu, berusaha mengendalikan suara agar terdengar biasa saja. Halo, ucapnya pelan, mencoba menyembunyikan rasa malu dan gelisah yang menguasai dirinya. Di balik suara yang tenang, aku mendengar keretakan dalam suaranya. Dimas, aku tahu hidupmu penuh kebohongan. Jadi aku hanya ingin kau tahu, aku sudah siap dengan semuanya. Koper itu bukan satu-satunya permainan yang kubuat. Aku tidak akan diam lagi, katanya dengan nada tegas tapi tanpa emosi. Suaranya penuh dengan kekuatan yang tak biasa, membuat Dimas terdiam sejenak. Percakapan singkat itu lebih dari sekadar kata-kata. Itu adalah pengingat keras yang menggema dalam pikirannya. Aku ingin dia merasakan bahwa aku tahu semua rahasia, bahwa aku mampu mengubah permainan ini dengan caraku sendiri, tanpa harus berteriak atau marah. Setelah menutup telepon, Dimas termenung. Ia sadar bahwa kebohongan ini mulai terurai, dan apa yang selama ini ia anggap remeh berubah menjadi ancaman nyata. Suami yang biasanya perkasa bahkan mulai merasa gentar menghadapi kenyataan yang sesungguhnya. Aku sendiri duduk di rumah, menunggu kabar akhir dari rencana yang sudah kusiapkan. Tapi satu yang aku tahu pasti, ini bukan tentang balas dendam murahan. Ini tentang membangkitkan kesadaran dan memberi pelajaran yang tak terlupakan. Aku membiarkan semuanya mengalir, menyiapkan diri untuk pertarungan yang akan datang. Karena aku yakin, ini bukan akhir, tapi awal dari babak baru yang lebih kuat dan penuh harga diri. Hari-hari di Bali berubah menjadi panggung penuh ketegangan di antara Dimas dan Nia. Setelah skene memalukan saat membuka koper, hubungan mereka mulai retak perlahan. Nia yang selama ini merasa berkuasa atas Dimas mulai menunjukkan sisi lain, penuh keraguan dan emosional yang meledak-ledak. Ia tak lagi bisa membungkam rasa kecewanya, mempertanyakan segala janji yang selama ini diucapkan. Kenapa kau biarkan koper itu seperti itu? Apa ini maksudnya aku hanya pelarianmu? Suara Nia bergetar karena amarah terselubung. Dia tak mengira akan mendapat perlakuan seperti ini, bukan sekadar dipermalukan, tapi juga dikhianati oleh pria yang ia cintai dan percayai. Dimas, dengan wajah penuh penyesalan, mencoba menjelaskan. Aku tidak tahu ini akan terjadi. Aku cuma dibodohi. Aku juga tidak setuju. Tapi aku sudah terjebak.
Aku tidak tahu bagaimana cara keluar dari semua ini. Suaranya terdengar serak, menandakan beban yang berat dalam dirinya. Namun Nia tak mudah percaya. Kecewa dan sakit hati membuatnya bertindak keras. Malah menyerang dengan kata-kata pedas yang menusuk perasaan Dimas. Konfrontasi itu pecah menjadi adu argumen yang menyesakkan udara Bali. Semua rasa cinta dan janji yang dibangun jadi debu dalam sesaat. Di tengah perdebatan, Dimas sadar bahwa bukan hanya koper dan masa liburannya yang hancur, tapi juga citra dirinya di mata pelakor dan dirinya sendiri mulai tergerus. Ia dilanda kebingungan antara mempertahankan kebohongan atau mengakui kesalahan yang selama ini disembunyikan. Pertengkaran menjadi titik balik yang mengguncang, menunjukkan bahwa permainan rahasia ini sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Dimas dan Nia, yang semula menyembunyikan hubungan ini dalam diam, kini harus menghadapi kenyataan pahit tanpa peran. Ketegangan itu menetapkan babak baru, bukan hanya bagi mereka berdua, tapi juga bagi Laras yang di rumah menunggu dengan persiapan yang matang untuk langkah selanjutnya. Setelah kejadian memalukan di Bali dan percakapan tegang dengan pelakor, Dimas pulang ke rumah dengan wajah yang kusut dan hati penuh penyesalan. Namun, aku sudah lebih dulu bersiap. Semua bukti perselingkuhan dan kebohongan yang ia buat telah aku kumpulkan dengan rapi. Foto, pesan-pesan rahasia, hingga catatan pengeluaran yang menunjukkan betapa dalamnya ia berbohong selama ini. Aku tak ingin pertengkaran yang sia-sia atau amarah yang meledak-ledak. Aku ingin menunjukkan fakta nyata tanpa drama berlebihan. Ketika Dimas tiba, aku menyambut dengan tenang tapi tegas. Aku letakkan semua bukti tersebut di hadapannya, membuat atmosfer ruangan berubah menjadi ruang pengakuan dan penyesalan. Ini semua nyata, Dimas. Aku tahu semuanya sejak lama. Ucapku lirih namun kuat. Mataku menatap langsung ke matanya, menuntut kejujuran tanpa setengah hati. Dimas tetap diam, rasa bersalah menyelimuti dirinya. Ia tahu tak ada alasan yang cukup untuk menutupi pengkhianatan dan kebohongan panjang yang ia pertahankan. Pada saat itu aku sadar, ini bukan soal membalas atau menghancurkan, tapi tentang harga diri dan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Aku sendiri siap melangkah lebih jauh, dengan atau tanpa dia. Bukti-bukti itu menjadi penanda baru dalam hidup kami. Dimas harus memilih, bertanggung jawab dan memperbaiki, atau menerima konsekuensi dari tindakannya. Sedikit demi sedikit, aku mulai merasa kuat kembali, membangun masa depan yang lebih baik dengan keputusan yang tepat. Setelah semua yang terjadi, aku tahu satu hal pasti, aku tak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Aku memilih jalan kuat dan elegan, bukan sekadar balas dendam, tapi pembuktian bahwa aku bisa berdiri sendiri tanpa harus merendahkan siapapun. Dimas dan Nia akhirnya menyadari bahwa kebohongan dan tipu daya tak akan pernah berakhir baik. Mereka memilih menutup bab ini dengan cara masing-masing, sementara aku mulai membangun ulang hidupku. Aku fokus pada diriku, mengejar impian dan kebahagiaan yang sejati, tanpa beban masa lalu. Hari-hariku kini penuh dengan harapan dan tekad. Aku belajar bahwa harga diri adalah kekuatan terbesar seorang wanita. Aku tak perlu marah atau berteriak. Cukup dengan menunjukkan bahwa aku mampu bangkit lebih kuat, itulah balasan terbaik yang bisa kuberikan. Kisah ini menjadi cermin bagi siapa saja yang pernah merasa dikhianati. Bahwa dalam kesulitan, kekuatan dan keanggunan sejati lahir dari ketegaran dan keyakinan pada diri sendiri. Terima kasih sudah mengikuti cerita kami. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube Dira Story, agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.